ya kan? Dan ini situasi yang harus dihadapi, yang memang harus diperbaiki. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, COVID-19 menyadarkan diri kita ya, bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di muka bumi. Dengan makhluk yang sangat kecil saja kita udah KO. Semuanya bisa lockdown, ya kan? Semuanya bisa bersama. Ya. Semuanya dunia terhenti sementara. Itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Yang katanya apa? Singapura tuh canggih kan? Lockdown juga kan? Amerika tuh canggih, lockdown juga. Semua negara lockdown. Gara-gara si mungil, si kecil. Kecil ya, kecil pun tidak nampak gitu barang tuh. Ya. Sekali diperbesar seperti itu monster kan? Ada tanduk-tanduknya kayak durian dia. Ya kan? Kayak durian bundanya tuh. Ya, tapi kalau dinyerang ya, jutaan habis KO manusia. Dan membuka. Nah, akhir-akhir ini ya memang ya belum ada sih penelitian ya. Tetapi kan orang tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba kena ini itu ya. Nah, mungkin itu efek dari ya dulu ada namanya demam sitokin, tapi mungkin efek-efek itulah ya. Mari kita ya melihat pendalaman teks ya. Yang pertama, perikop ini mengajak orang Israel untuk mencari dan mencintai yang baik sebagai syarat untuk memperoleh hidup. Yang baik adalah hal-hal yang menyenangkan, indah, mengembirakan, dan berguna. Hal-hal yang baik selalu membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi hal-hal yang baik itu selalu membawa kebahagiaan dan kegembiraan ya. Jadi untuk ya para orang-orang muda kalau selesai kuliah kan membawa apa? Sekarang enak kalau wisuda atau sudah selesai itu, wah ada dikasih bunga ya, wah foto dia di Facebook, luar biasa. Tapi bagi anak-anak atau orang muda yang lama selesai kan meresahkan. Saya ingat dulu ya, kakek saya tuh masih sepupu nenek saya. Kapan pamanku ini selesai? Katanya kan, kau SMA dia udah kuliah. Sekarang kau udah selesai, dia belum selesai. Nasihatilah pamanku nih. Mana nasihati paman, saya bilang. Ya akhirnya tuh tragis. Dia tidak bisa melihat paman itu wisuda. 2 minggu setelah wisuda, dia meninggal. Ya kan? Jadi janganlah kita tuh berbohong. Ya kan? Ada juga yang di kos nih, ya kan? Lalu berbohong. Dah kawin dah sekarang dia. Saya lihat di Facebook. Ah bagus. Dia sampai berbohong dengan saya tentang, Pak, saya sudah skripsi, katanya. Benar sih, kok skripsi, saya bilang kan. Skripsi, gitu. Ya. Itu tragis, berbohong kepada semua orang. Sekali dicek, ya. Aduh. Ya. Cobalah jujur kepada orang tua. Ya kan? Nah, sekarang udah kawin lah. Ya. Ada juga yang belasan tahun sampai tak selesai sampai di DU, ya kan? Padahal dia rajin, aktif di gereja dan sebagainya. Udahlah, kita anak-anak muda itu selesaikanlah kuliah, ya kan? Saya ingat dulu waktu mendoakan, ya kebetulan dia Kristen Protestan, tapi kami ada kunjungan ke rumah sakit di Bengkayang, ya. Gimana lah saya ini katanya. Siang malam dia katanya kerja di kebun, bapak tuh. Minum pun pakai botol bekas dari rendap tuh. Ya orang kampung mana mau tahu kok ada botol plastik pun dimasukkan air minum. Ya padahal rendap. Coba kalau salah minum kan. Nah, lalu sakit. Inilah katanya. Anak nih bukanlah bawa sertifikat, bukan ijazah, bukan selesai. Pergi sendiri pulang bertiga. Bawa laki lalu enggak juga kerja. Kuliah tak selesai, tanah 2 hektar sudah dilego katanya. Kan buat susah orang. Bapaknya masuk rumah sakit di Bengkayang. Ya kan? Nah ini. Jadi tolonglah bagi ya orang-orang muda yang kuliah, ingatkanlah kawan, ingat. Cukuplah 8 semester. Kalau ada masalah ya sampai 10 semester lah.
ya kan? Janganlah sampailah, ya kan, semester. Ada dulu, mohon maaf nih, ya kan, bangga dengan anaknya. Anak saya pastor sudah semester 14. Pastor tuh bingung. Ini cerita benar nih. Waktu bangga dia. Kan ada kebetulan tetangganya itu merayakan wisuda anaknya, ya kan? Lalu cerita-cerita lah dia. Yang satu, pastor, doakanlah anak saya baru semester 2. Yang satu, pastor, doakanlah anak saya baru mau skripsi. Dia pun tidak mau kalah ibu ini kan. Pastor, ya kan? Anak saya ini doakan pastor sudah semester 14. Tidak ada. Semester 14. Saya tahu kuliah tuh lain yang zaman Pak Dio dulu mungkin 10 semester ya. Atau zaman Pak Jamal dulu kan. 15 Ah. Dulu wajar belasan semester tuh, ya. Karena dulu pakai tingkat-tingkat, ada ujian tingkat. Sekarang ndak ada lah mau bohongi orang tua tuh. Di Untan gini, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan anak-anak ya. Tinggal bisa dicek. Dicek. IPK-nya bisa dicek. Yang penting namanya lengkapnya itu ada tuh. Ketahuan. Ketahuan ndak bisa bohong. Jadi kita bisa cek di internet tuh. Nanti ada programnya, kita cek namanya, berapa IPK-nya tuh. Ya. Jadi dia ndak nyerahkan pun kita tahu gitu. Bahkan kalau dia ndak daftar ulang ketahuan. Nah, kemarin waktu itu ada orang dari Kapuas Hulu. Pas kebetulan tahun 2018 saya ke UPB ya. Ibu itu, Pak, mau ke akademik. Apa? Inilah mau ngecek anak saya ini. Udah semester berapa anak? Nggak salah udah kuliah 6 tahun katanya. Waduh, kuliah 6 tahun ya Bu ya? baru 6 tahun. Wah, uang jalan terus nih. Katanya dia udah mau wisuda katanya. Hah? Mau wisuda? Ini belum bulan wisuda. Ah, Ibu cek ya ke akademik nih, saya bilangnya. Kasihan ya, sampai ibu itu dari Kapuas Hulu jauh ya. Ya saya pun tidak tahu Bu siapa, saya tidak tanya karena dia dibawa ponaannya karena kan Kapuas Hulu luas ya kan. Dia bilang saya dari Kapuas Hulu Pak, dari Putus Ibau, dari kampung lagi katanya. Oh, naik apa? Naik bis ke sini ya kan. Hanya mau nanya anaknya tuh betul tidak kuliah, karena si sepupunya tuh curiga ya kan. Ya, untuk meyakinkan ibu itu, mungkin ibu itu, oh anak saya ini rajin kuliah, ini kan, sepupunya mau ngantar bibinya itu. Nah sering kejadian dari daerah itu, ya, tidak hanya di Fakultas UPB, tidak hanya di Universitas UPB, ya di Widya Dharma juga, di mana ya, oh sampai ngaku udah selesai. Sekarang itu kalau udah 7 tahun di DO ya. DO. Jadi kalau udah anak udah semester 10, 11, 12 warning tuh. Setahun lagi tuh. Yang S2 aja kalau dia sampai sudah S2 itu kan ada batasnya. Kalau dia sudah melewati 4 tahun itu di DO juga. Ya. Kawan saya itu hampir di DO gitu. Ya. Karena harus tambahan semesternya hanya 4 semester. Kalau untuk orang S2 itu hanya 4 semesternya. Jadi jangan tertipu dengan anak-anak lah, dicek lah. Ya. Kalau kita punya itu. Zaman dah sulit nih. Ya. Dulu pernah nipu. Wisuda tapi tak ada ijazah. Kan kacau. Wisuda tak ada ijazah. Wisuda. Sekarang tak bisa. Lulus, kemudian harus perbaikan ya. Lalu udah itu jilid. Ya kan? Baru wisuda. Kalau dulu wisuda dulu baru jilid. Nggak ada lagi sekarang. Nah, itu untuk ya. Jadi jujurlah. Ya kan? Kalau nggak mampu kuliah di fakultas A, pindah di fakultas B, pindah di fakultas C. Jujur lebih baik. Karena jangan sampai nggak baik nanti. Ya. Jadi sekarang kalau anak-anak sudah ya orang tua ini saling mengingatkan. Ya kan, memotivasi kapan skripsi kan gitu. Ini orang tua ini nanya skripsi ya kan, ya wajar lah, siapa lagi yang tidak bertanya ya? Karena anak-anak itu harus punya target kuliah. Kalau ada masalah dengan dosennya ngomong lah. Saya ingat kawan saya dulu itu 10 tahun ya, sekarang udah kabid di Skadau. Jadi dosennya itu ya kan, ya menunaikan ibadah.
Jadi mamanya udah gelisah lah. Sampai bilang anaknya ya 5 huruf. Akhirnya bapaknya berusaha lah. Ini kok anak saya tidak selesai-selesai. Kata kebetulan ya puji Tuhan karena dia sering doa kan. Akhirnya ya selesai 10 tahun. Ada tes di Skadau. Sekarang udah jadi kabit. Memang dulu kalau kuliah-kuliah di teknik atau apa tuh kalau enggak memang bisa belasan tahun. Ya. Sampai tak selesai. Nah, ini juga harus dipahami supaya kita sebagai orang tua ya juga ikut dengan perkembangan anak kita. Selanjutnya, mencintai yang baik berarti membuat hal yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dari praktik hidup harian. Mencari kebaikan berarti menghidupi kebaikan itu sendiri sambil terus membaharui diri agar benar-benar menemukan kebaikan sejati, yakni Tuhan yang Maha Baik. Mencari kebaikan akan membuat orang Israel menemukan kehidupan sebab kehidupan dijamin oleh Tuhan asal dari segala kebaikan. Kemudian yang ketiga, perikop ini juga memerintahkan orang Israel untuk membenci yang jahat. Nah, ini kita bisa baca di halaman selanjutnya. Di ayat 14 orang Israel dilarang untuk mencari yang jahat, sedangkan di ayat 15 mereka diperintahkan untuk membenci yang jahat. Ya. Jadi dilarang mencari yang jahat dan diperintahkan untuk membenci yang jahat. Membenci berarti menjaga jarak dari kejahatan dan tidak membangun relasi dengan hal-hal yang jahat. Kebaikan mempersatukan tetapi kejahatan memecah belah. Kebaikan mendekatkan orang dengan Tuhan dan sesama tetapi kejahatan menjauhkan relasi sang pelaku dengan Tuhan dan sesama. Kita ironis kan dengan berita akhir-akhir ini. Tadi Pak Jamal udah sampaikan, lihat aparat lalu dibilang ini kan. Padahal tidak semua aparat itu jahat kan. Tapi itu sekarang habis berguguran kan satu persatu. Ya kan, dipecat. Aduh. Karena bersekongkol dalam perbuatan jahat itu. Kasihan kan? Lupa dia dengan anak istrinya, membutuhkan gajinya kan. Berderet dah jatuh satu persatu. Ya kadang menangis di dalam hati lah kita melihat gitu. Karir itu ya untuk mencapai pangkat itu susah loh ya. Ya kan? Gara-gara satu kejahatan semuanya berderet. Nah itu tadi. Ya. Berderet semuanya terangkut. Yang keempat, Nabi Amos mengajak setiap orang Israel untuk menegakkan keadilan. Keadilan dapat tercapai kalau orang mencari dan mencintai yang baik serta membenci hal-hal yang jahat. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan dalam kehidupan bersama. Hal ini akan menciptakan iklim yang sehat untuk saling memberi perhatian satu terhadap yang lain. Hal-hal orang lain akan ditegakkan dan dipenuhi. Kombinasi antara mencintai yang baik dan menegakkan keadilan akan memunculkan juga solidaritas di antara sesama manusia. Ya. Dalam menegakkan keadilan ini ya memang harus berlandaskan dengan cinta kasih. Wajar misalnya kalau ketidakadilan itu harus dilawan. Karena ketidakadilan itu akan menciptakan sesuatu kejahatan. Ya kan? Kelima, keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Pada zaman dahulu pintu gerbang merupakan tempat di mana orang banyak berkumpul dan karenanya menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah umum. Nah, ini maksudnya pintu gerbang. Maksud utama memilih pintu gerbang kota adalah supaya masalah yang terjadi dapat diketahui oleh banyak orang, kasusnya menjadi terang benderang. Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang disampaikan ya wajar orang mau terang benderang, ya kan? Wajar orang mau serius. Orang tua melihat anak pacaran udah sekian tahun, kok enggak ada titik akhirnya pacaran, ya kan? Kapan kan gitu. Jadi kalau orang muda ditanya, ya kan, udah punya pacar, jangan lalu ndak ngaku punya pacar, ada pacarnya. Kan. Jangan takut. Kalau kita itu pacaran dalam terang itu pastilah kawin dalam terang. Kalau pacaran dalam gelap-gelap lah dikawinkan kan gitu. Ya kan gitu. Orang tua dulu tuh ndak mau anaknya tuh jadi aib lah kan. Jadi dulu tuh pikiran singkat ya. Bukan maksudnya orang tua tuh kolot, enggak. Kalau udah kira-kira gelap-gelap pacaran, kawinkan ya. Cuman sering salah sasaran. Ini sengaja yang cantik itu ditarik di tempat gelap-gelap supaya yang kurang ganteng tuh bisa akhirnya dihukum adat katanya kan. Kawinlah.
Saya bingung kalau misalnya pacaran di tempat gelap itu nyamuk kan bertaburan, tapi tai kucing rasa coklat lah ya. Saya lihat di Sungai Jawi itu kan, karena saya kan sekarang lewatnya Sungai Jawi itu. Berderet dia sampai, wah, padahal saya pulang jam setengah 11, setengah 12. Lelaki dan perempuan pacaran di tepi jalan, ndak ngeri. Belum lah nanti ada di situ naik biawak kan. Nah itu deh, saya dulu pernah SMP juga memperhatikan. Kami kemah di suatu tempat, dia bisa pacaran itu dari mulai jam 9 sampailah jam 5 subuh. Wah, saya bilang, kami kan udah tidur, bangun kan olahraga. Hah, kok tidak bergerak-gerak mbak dengan ini bicara tentang apa nih, saya bilang kan. Hebat juga pacaran kah jadi ronda malam atau jadi satpam mereka berdua kan gitu. Nah, cari biawak susah. Baik, yang selanjutnya, nah ini yang akan di-sharingkan oleh kita di dalam keluarga, ya. Yang pertama, apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi? Ya, kita di dalam keluarga dulu lah. Apakah kita adil, ya kan? Baik untuk keluarga istri, keluarga suami, ya kepada anak-anak pastilah. Pada masa pandemi ini kan mungkin banyak keluarga baik di sebelah suami, istri yang menderita kan. Apakah sudah cukup adil? Nah, ini mungkin nanti dibicarakan di tingkat keluarga untuk sharing kekuatan. Kedua, ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut kan gitu. Misalnya ya sering yang terjadi ini misalnya berat sebelah misalnya kan. Tapi itu kan dibicarakan antara suami istri, bukan untuk konsumsi publik ya. Begitu juga kalau misalnya dengan anak ya. Ada anak yang minta lebih banyak daripada adik-adiknya misalnya. Ya dibicarakan lah. Ya kan? Karena pengawasan, orang tua ini kan rem bagi anak-anak yang tinggal di kos ya kan. Transparan lah kepada bapak mamanya ya. Yang tinggal di rumah juga transparan, dikasih uang 100.000 pertanggungjawabannya ini, beli ini, beli ini, beli ini. Sekarang 100.000 dapat apa ya? Bensin 10 liter, ya kan? Ya, dapat. Tapi kalau untuk anak-anak yang tinggal di kos sebenarnya kalau rajin belanja tuh setiap minggu kan ada diskon tuh. Beras diskon dari 64 jadi 54, ya kan? Ya, pandai-pandailah mengatur anggaran rumah tangga. Kalau pandai mengatur uang, nanti waktu ibu rumah tangga pandai dia. Besar pun penghasilan suami, kalau tidak bisa diatur oleh ibu-ibu rumah tangga, habis. Kecil penghasilan tetap bisa juga makan kan. Besar kecil tuh sama aja Pak sebenarnya. Cuman beda lah bobot untuk daya belinya. Yang ketiga, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini? Nah, apa? Kita ini kan sering memberi tanpa lupa juga untuk mencari misalnya. Contoh misalnya, kita prihatin dengan anak yang putus sekolah, tapi kita tidak punya tempat untuk lembaga yang untuk membuat anak-anak itu bisa sekolah. Nah, mungkin dipikirkan di lingkungan ini nanti bagaimana anak-anak yang putus sekolah itu bisa mendapatkan keterampilan misalnya. Kita data anak-anak yang putus sekolah, ya. Ada anak-anak yang tidak bisa mandiri, diberikan keterampilan misalnya. Pastor itu ada solusinya dia. Pak Dio juga ada solusinya. Kalau mereka mau merangkai merangkai rosario, ya kan? Bahan yang mungkin 3.000 bisa dijual 10.000 itu kan bisa dapat itu. Karena rosario itu pasti dibeli orang, ya kan? Nah itu solusi misalnya. Ya. Jadi Pastor Pio itu yang biasa yang dikasihkan ke baptisan baru tuh rangkaian dia tuh. Dia yang merangkainya. Ya hanya beli bahannya nanti dia rangkai. Dari tali pancing masukkan lebih kuat. Nah itu mungkin bisa menjadi bahan atau solusi. Ya kan? Dulu ramai yang misalnya berlatih manik-manik di rumah Pak Dio kan. Lama-lama kan mungkin mereka tidak ada lagi kaderisasi, Pak Dio pun sibuk kan. Tapi kalau ada yang mau belajar, Pak Dio pasti akan memberikan ini. Ya, tetapi itu balik lagi ke pribadi lepas pribadi kita misalnya.
Berikutnya, bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan saya. Nah, ini kesenjangan sosial. Bapak-bapak yang terkasih, kesenjangan sosial kita ini semakin tinggi loh nih. Generasi tuanya semakin banyak, sedangkan generasi mudanya, mohon maaf misalnya, banyak yang keluar dari lingkungan ini kan. Nah, bagaimana kita mengefektivitaskan generasi muda yang sudah punya ilmu ini untuk dioptimalkan. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, memang ini mohon bapak ibu bisa disaringkan di dalam keluarga biar lebih optimal, maksimal untuk memaksimalkan ini. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, malam ini memang kita sebenarnya ingin menggali potensi itu. Mungkin dari Pak Dio mungkin ada sharing 1-3 menit mengenai, ya tidak masalah kalau kemarin mengenai kejengkelan ya, sekarang mengenai harapan pribadi atau apa, silakan Pak. Mungkin di sekitar ini juga ya. Sekitar ini, tapi mengenai harapan saja, harapan yang bisa kita buatlah di keluarga atau di lingkungan kita. Saat terlalu banyak keluar dari apa Iya, yang kita bahas di pada malam hari ini, yang pasti tentang kebaikan dan membenci kejahatan, dan keadilan. Kalau temanya tentang hidup baru setelah COVID, harapan ya yang pasti di antara kita di lingkungan Santoro Pinus ini pastilah mempunyai harapan yang luar biasa. Nah, untuk mencapai harapan itu gampang-gampang susah menurut saya pribadi. Kenapa gampang-gampang susah? Yang pasti tingkat keegoan kita masih terlalu tinggi juga. Lalu kata adil juga sangat itu sangat luas. Iya. Menurut ukuran kita adil, tapi menurut orang luar belum adil. Lalu timbul efek, timbul tafsiran kata jahat juga. Cuman sebagai saya sebagai gereja kecil di keluarga saya tetap maksimal berusaha bagaimana bisa memberikan cinta, karena semua yang dikupas di sini berdasarkan cinta dan kasih untuk menjauhi kejahatan. Harapan ya, semoga apa yang saya lihat, apa yang saya baca tetap saya lakukan, dan saya juga pingin kita semua melakukan ini di keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa menumbuhkan cinta yang lebih yang kita harapkan. Kadang-kadang kita berucap saling kepedulian, berucap paling gampang, tapi mempraktekkannya sangat susah. Itu karena kenapa saya katakan kayak gitu? Mungkin juga saya merasakan itu. Contoh, di keluarga sana minta didoain, mohon minta bukan minta sumbangan. Tapi kadang-kadang saya ego. Di sana butuh doa, tapi saya sendiri nggak mendoakan karena alasan lupa, alasan sibuk, alasan kerja. Nah, itu kadang-kadang. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan ke kita pribadi, lepas pribadi, dan tidak hanya sekedar berucap kata. Apa yang kita ucapkan ya bisa ditindaklanjuti dengan prakteknya sehari-hari juga. Baik. Mungkin itu yang harapan saya.
pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita lakukan, dipraktekkan di lingkungan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing juga. Lalu kembali lagi tadi Pak Ian juga udah memotivasi, penuh harapan untuk anak-anak generasi kita, terutama di Santoro Venus. Saya pikir udah cukup bagus mengingatkan, walaupun tadi kebanyakan anak-anak Bengkayang yang jadi patokan sama Kapuas Hulu. Saya tidak komplain. Tapi itu salah satu acuan buat saya juga, karena saya punya keluarga kecil, punya anak laki-laki dan anak perempuan, dan itu juga bisa jadi patokan saya, mengingatkan saya dan menyadarkan saya sebagai orang tua apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pastinya selalu setia dengan perintah 10 perintah Allah. Paling itu yang menjadi harapan saya. Dan saya juga pribadi dijauhkan kata selingkuh. Itu harapan. Karena tadi terlalu banyak yang kita kupas. Dan itu semuanya jadi harapan. Kata selingkuh tidak selalu dipraktekkan dengan apa yang diperbuat. Mata juga bisa selingkuh. Itu pertama. Itu yang saya hindari. Lalu perbuatan juga bisa selingkuh. Apa yang dikatakan, tapi yang kulakukan selingkuh. Bisa. Karena kata selingkuh tuh menurut ukuran saya cukup luas. Waktu aja, saya juga lalai tentang waktu, saya bisa selingkuh dengan waktu. Saya jadi di sana tapi saya berbuat di sini beda. Itu selingkuh tentang waktu. Nah, mudah-mudahan harapan saya itu terhindar dari apa yang dikatakan yang kita kupas malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya dengar tidak hanya sebatas mendengar dan tidak sebatas mengatakan, dan saya juga mohon di bantuan. Nah, itu juga bantuan saling doakan, mohon didukung gitu. Kalau seandainya saya jalan-jalan pagi ketemu Pak Ian, mungkin saya jalan sama istri orang, Pak Dio itu siapa? Jangan lupa ditegur, jangan lupa diingatkan. Oh iya, ini keluarga, oh ini kan gitu. Nah, itu salah satu tindakan kecil, sedikit tapi cukup bermakna. Mungkin itu yang untuk saya Pak Ian, sharing saya, walaupun sedikit mungkin keluar, tapi mungkin ada nyambung juga tentang di ini, karena Yerusalem di sini kita inilah sebenarnya Yerusalem. Yeah. Kebun anggur itu bukan kebun anggur yang tumbuhan, kita inilah pokok anggurnya sebenarnya, karena ini filsafat sekali, banyak perumpamaan. Belum tentu Yerusalem yang sebetulnya di sana. Padahal kitab suci itu kita inilah Yerusalemnya di kitab suci. Kita inilah pokok anggurnya sebenarnya yang selalu meratap. Orang-orang pintar itulah yang sebenarnya membuat ratapan-ratapan mengingatkan ke kita. Kalau saya orang kecil ini mungkin tidak bisa berbuat adil karena selalu meminta keadilan dari yang di atas saya. Tapi kalau di atas saya tidak bisa berbuat adil juga, apalagi yang di bawah. Nah, yang seperti yang dikatakan tadi, kan terbongkar. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Yeah. Apa yang terjadi sama Sambo? Apa yang terjadi, mohon maaf, dengan aparat? Kalau selama ini kita sebagai masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi ternyata di atas juga lebih kacau. Tapi harapan kita sebagai anggota gereja yang selalu berpatokan dengan kitab suci, apalagi kitab suci kita sekali dibaca mungkin walaupun tidak mengerti semuanya, tapi setidaknya mengerti apa yang diutarakan. Selalu kita diingatkan, bukan hanya sekedar
diajari membaca. Tapi saya tidak mau melangkah terlalu jauh ke tetangga sebelah. Tapi itulah harapan kita. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Dio. Mungkin Bu Sumi silakan harapannya. Selaku wakil ketua lingkungan kan punya harapan. Mewakili kaum ibu lah. Dari kaum bapak sudah. Silakan Bu. Baik, saya coba ya. Untuk harapan untuk saat ini, harapannya ya seperti yang Pak Yan bilang tadi, bahwa lingkungan kita ini kan kalau ada sembahyang kayak gini kan yang hadir itu aja orangnya, orang-orang tua. Kayaknya kalau orang-orang tuanya hanya yang hadir nih, kayaknya yang muda tuh hanya berapa aja. Jadi harapan kita mudah-mudahan untuk yang akan datang, yang muda-muda juga bisa ikut kayak dulunya ya. Dulu itu mudikanya itu kami dulunya ya, saya ingat dulu waktu masih kuliah sekolah SPK itu kalau pulang liburan itu mudikanya tuh paling banyak karena di Gang Aren dan kemudian itu kan banyak mudika. Jadi kita kalau sembahyang ini kita pakai gitar. Semangat. Jadi semangat. Pakai gitar kita kalau dulu tuh. Jadi mudikanya itu kalau kita ada sembahyang tuh senang rasanya perkumpulan. Tapi untuk saat ini kayaknya hanya kita ini terus itu orangnya. Padahal kalau lihat di waktu kita pembagian untuk acara Paskah Natalan itu kan ada iuran tuh ya. Itu kan nama-nama di dalam kring lingkungan itu kan banyak tuh sampai berapa puluh orang. Tapi yang hadir ini kalau hitung kakaknya tuh hanya berapa orang aja yang hadir gitu. Jadi harapan ke depan semoga kita bisa berkumpul lebih ramai lagi, untuk mudikanya bisa ikut. Cuman itulah tadi seperti yang bilang banyak yang keluarga yang muda-muda itu mereka tak di sini lagi atau tak ikut lagi ke sini gimana juga ke sini. Harapannya sih yang akan datang akan lebih bagus lagi, akan lebih ramai lagi yang ikut. Cuma nggak tahu apa yang buat mereka itu nggak mau bergabung kayak dulu. Misalnya anak Pak Dio pandai main gitar, dia ikut ramai-ramai gitar, atau anak kos-kos yang pandai gitar ikut. Menghilang. Itu kalau dulunya, itu harapannya mudah-mudahan ke depannya lebihkan lagi. Itu aja. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari orang muda nih atau calon pasangan muda Rani dan Tangke, harapannya. Loh, harus tuh kita dengarkan harapannya. Singkat enggak apa-apa. Pak Yan, coba saya tambahkan sedikit. Silakan Pak. Enggak apa-apa. Kita sharing memang. Tadi Pak Yan ada sedikit membahas tentang sedikit berbagi keterampilan merangkai rosario. Nah, mungkin itu salah satu trik mungkin untuk nah ini kembali lagi ke sejauh mana kita bisa merangkul anak-anak kita, orang muda. Nah, supaya mereka jauh lebih mendekat lagi, karena kita juga tidak bisa menyalahkan anak-anak kita. Mungkin karena mungkin dengan segininya mungkin bosan, mungkin sedikit ada kegiatan mungkin ramai. Itu pertama. Diselingi doa, tapi selebihnya mungkin entah ya. Betul, main gitar juga enggak jadi masalah. Kita punya fasilitas yang bisa dipakai. Nah, lalu mau buat rosario boleh. Nah, ibu-ibu juga boleh. Jangan untuk dijual, untuk kita pakai sendiri juga. Nggak jadi masalah. Kalau ada yang menjual satu rosario sampai 30.000 atau 50.000, sementara mutiaranya, nah itu kan mahal, murahnya itu kan tergantung mutiaranya. Kalau mutiaranya berkualitas, ya itu mungkin lebih mahal. Nah, tapi kan jangan lihat mutiaranya. Mutiaranya mahal juga. Kalau saya sendiri juga jarang doa rosario ya, sama juga bohong. Mungkin itu Pak Yan. Baik. Nanti kita masukkan ke Asum juga. Nah, kita kapan dan bisa. Itu kan tergantung programnya Ketua Kering juga. Nah, mungkin itu. Baik. Ya silakan.
calon keluarga baru Oktober. Ya, kalau dari kami, Hmm. kami sebisa mungkin mewakili pemuda. Ya. Wis. Makanya setiap ada acara sembahyang lingkungan, sebisa mungkin lah kami coba Hadir, ya. Ya. Mungkin dengan kehadiran yang muda-muda ini, mudah-mudahan mungkin dari orang tua mengingatkan anak-anaknya. Mm-mm. Ada juga kok yang muda yang datang gitu kan, jadi biar semangat juga mereka. Paling harapannya ya semoga kita sehat semua. Mm-mm. Jadi setiap ada acara Bisa hadir. sembahyang lingkungan bisa hadir. Paling gitu. Baik. Mewakili anak kos tuh sana berdua. Oh, enggak ada. Ada. Oh. Karena kemarin ada anak kos di tempat Bang Markus tuh katanya dia mau ikut. Dia sharing ke istri saya kan, tapi kok enggak diajak gitu kan. Dia mau ikut, cuman enggak ada yang mau ngajaknya gitu, Bang. Bang Markusnya pun mungkin sibuk kan. Ah, dia malu juga gitu. Enggak ada ya? Oh, ada yang udah pulang. Baik, baik. Mungkin dari ibu-ibu yang lain silakan, Bu. Dari Bu Yani mungkin harapannya yang punya anak kuliah kan. Pasti doa tiap kali untuk anaknya kan biar cepat selesai kan. Silakan, Bu. Terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Leo, kemudian ini tadi juga saya juga punya harapan, terutama nih pada anak-anak muda kita. Kalau kita lihat sekarang anak-anak itu kayaknya sulit untuk menarik mereka tuh. Jadi langkah-langkah apa yang kita bawa supaya mereka tuh bisa ikut gitu Pak. Jadi biar mereka tuh punya semangat. Jadi mereka ini kayaknya ada daya tarik. Daya tariknya gini, kalau satu orang mereka mau ikut, yang lainnya juga Ikut. mau dia ikut. Tapi mungkin sekarang mereka ini lagi dalam keadaan sibuk semuanya kan. Yang ini kuliah sibuk, jadi kan dari pagi sampai sore kadang-kadang. Nah, yang ini juga sibuk, yang lain. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang ada di lingkungan kita ini sebenarnya banyak, ya kan? Tapi kalau kita lihat setiap kita ada sembahyang, mereka tuh boleh dihitung dengan jari. Bahkan tidak ada sama sekali, kan? Nah, dari tahun-tahun atau dari waktu yang lalu kita juga lihat mereka tuh jarang kayaknya. Jadi tidak ada muncul. Beda tadi apa yang dikatakan oleh Mama Bayu, kalau tahun-tahun yang sekitar tahun 80-an atau 90-an itu anak-anak tuh pada semangat gitu. Mungkin itu ada yang membawa mereka Menggerakkan. sebagai apa namanya itu katakanlah mereka yang jadi patokannya tadi. Jadi mereka tuh melihat yang itu mau pergi, jadi mereka juga ikut. Tapi sekarang kalau kita lihat mereka tuh susah. Baik. Jadi harapan kita tentunya sebagai orang tua, karena saya masih punya anak, ini saya juga kadang-kadang kesulitan. Kadang-kadang saya marah, kenapa kok kamu tidak mau ini? Dia jawab, dia tidak jawab. Ini yang Jawabnya sulit. di dalam hati. Ini yang sulit kan? Itu kadang-kadang juga. Saya terus terang juga, sering saya marah tuh sama dengan Ipan. Karena kalau kita lihat tuh jarang mereka tuh mau bersama-sama tak ke gereja dengan teman-teman sebayanya, jarang. Misalnya kalau dulu kan lagi kecil-kecil mereka sering ya. Malah aktif. Misalnya dengan Dodo, dengan si Indra, dengan si iya yang sementara sama Oscar. Oscar. Sekarang mereka sudah jalan mereka sudah berbeda masing-masing. Ya. Jadi itulah harapan kita sebagai orang tua, mereka tuh punya ya maksudnya tiket baru, buat semangat agar mereka tuh bisa ya berkumpul seperti dulu lagi. Baik. Jadi itulah dari saya, terima kasih. Nah, mungkin dari Bang Alik nih selaku ketua Mudika. Oh, udah. Nggak ada harapan lagi kan. Udah nggak ada harapan lagi kan. Aduh, baik. Padahal dulu waktu vaksinasi itu beliau ini kemana-mana menawarkan vaksinasi ke kos dan sebagainya kan.
bisa menarik anak kos. Maksud kita ini kan karena dia memang single, dia mampu untuk membawa anak-anak kos, baik olahraga, pingpong, voli, apalagi meja pingpong sudah ada di sini, mungkin nanti ada daya tarik lah ya. Baik, yang terakhir mungkin dari Pak Jamal kali, kalau yang lain tidak ada. Udah lengkap ya, sebagai orang tua udah melengkapi ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin masih banyak yang menjadi unek-unek kita untuk membangun komunitas lingkungan Santo Rupinus ini. Karena ingat, komunitas inilah keluarga yang paling terdekat kita. Keluarga di kampung, adik-beradik kita tuh jauh. Ada sih mungkin yang tinggal dekat di Pontianak, tapi lah tetaplah komunitas Santo Rupinus ini yang akan saling mendoakan dan dekat. Ya kan? Tidak mungkin lah manggil, ya kan? Manggil orang kampung datang palinglah hanya sampai seminggu lah kan. Tapi kalau kita inilah kita ini yang jumpa pun ini ya kan. Yang tua semakin tua, yang muda semakin tua juga ya kan. Yang anak-anak menjadi muda ya kan. Lah kan begitu. Tua itu panjang ya. Jadi yang masih belum kawin itu nikmatilah masa muda dengan yang baik dan benar. Karena menjadi orang tua itu lama. Kawinlah umur 25 kan, terus dia sampai kakek nenek jadi orang tua kan. Panjang masa tua. Masa yang cepat itu masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa muda. Nikmatilah masa muda ini dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Cobalah bahagiakan orang tua gitu kan. Ya kan? Apalah sulitnya membahagiakan orang tua ya. Seperti yang Amos inginkan tadi itu. Ya. Ciumlah pipi kiri, pipi kanan mamanya, bapaknya. Jangan nyium tuh waktu udah kaku, nangis waktu udah kaku. Ya kan lucu. Ya kan? Nyium pipi ya nanti Natal, peluklah mamanya. Dulu minta peluk. Mamanya udah tua, disuruh masuk kamar, padahal mamanya tuh juga dulu yang meluk kan. Dulu kita nakal disuruh masuk kamar, ya kita balas dendam gak? Jadi ya udahlah. Ini mungkin harapan kita ke depan bagaimana kita masing-masing keluarga untuk kembali mengingatkan kita bahwa orang tua itu ya kan mesti dikunjungi. Betul kata Pak Deo tadi itu, mengunjungi. Saling mengunjungi ini semakin sulit. Ya kan di WA aja balasnya susah kan? Di WA aja sekarang susah. Banyak main TikTok. Ya kan? Kita bacalah WA kita sehari-hari itu kan. Ya puji Tuhan ada yang mengirimkan gambar misalnya Bu Ratna, ya kan. Ya kita balas lah. Ya kan? Oh iya. di WA itu ya kan. Di WA itu balasnya susah. Ada yang ucapkan selamat pagi, yang balas paling misalnya Pak Jamal, Bu Ratna, ya kan. Nah, apalagi Bang Alek, ya kan. Itu paling sulit yang angkat. Tapi kalau udah TikTok yang aneh-aneh, di share-nya tuh. Kalau ada yang ngeri-ngeri di share kan ya kan gitu. Tapi bagus juga gitu, Pak. Ya. Nah, itu kita bagaimana membangun komunitas ini. Kemudian bagi calon keluarga baru, ya belajarlah dari keluarga-keluarga yang junior, medior, senior ya. Apalagi pesan dari Pak Jutin tuh luar biasa mengingatkan kita untuk keluarga yang di bawah 50 tahun perkawinannya. Ya kan? Baik, demikianlah yang dapat disampaikan. Mari kita menyampaikan doa umat. Bapa yang bertata dalam surga, demikianlah harapan kami dalam pertemuan kedua ini. Semoga kami dapat mewujudkannya dengan belas kasih-Mu. Keluarga Bu Yani juga berdoa khususnya bagi keluarga Bu Yani beserta anaknya Ipan di rumah agar selalu dibimbing oleh kasih Kristus dan diberikan kesehatan yang baik. Begitu juga Bu Yani juga berdoa bagi keluarga Ika yang ada di Kalimantan Tengah, semoga diberkati baik menantu, anak dan juga cucu-cucunya sehingga selalu hidup rukun, damai dan sejahtera di Kalteng. Begitu juga untuk keluarga Agus, putranya yang kedua di Kembayan, supaya hidup rukun damai beserta istri dan anaknya di Kembayan dan bisa mengembangkan usaha di sana seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk arwah Bapak Julius Surya, Bapak Matius Ayak, Ibu Sisilia Licin,
dan Ibu Magdalena Aca serta Bapak Panji, agar jika masih berada di api pencucian, ampunilah dosa-dosa mereka. Dan jika sudah berbahagia di surga, doakanlah kami yang berziarah di muka bumi ini, agar kami dapat selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar diberikan sukacita, damai, dan sejahtera dalam menghadapi masa lansia, untuk bertekun dalam doa, dalam firman, dalam usaha pelayanan baik dan benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para single, bujangan, dara yang ada di lingkungan kami, agar selalu diberkati, dibimbing oleh kasih Kristus, untuk tetap setia kepada jalan-Mu, tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para anak-anak muda kami yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar kembali dikuatkan dengan semangat dari Roh Kudus, agar tetap bergabung dalam komunitas Santo Rupinus ini dan bergabung di dalam gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dengan bimbingan kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan-permohonan yang kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa, doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Haleluya, nomor 142. 142. Mulai. Usailah sudah bakti berbakti Di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda bahasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus berteguh hati, menjaga rata cinta sesama, menghilas hidup seluas waktu. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.